Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar tentang interval di dalam R. Yang pertama, jika ada A dan B di dalam himpunan barisan bilangan real dengan A-nya kurang dari B, maka akan disebut interval terbuka. Yang ditentukan oleh A dan B adalah suatu himpunan. Ini interval terbuka, pakai kurungnya kurung buka, bukan kurung kurawal, bukan kurung siku maksudnya. A, interval terbuka A sampai B yang beranggotakan himpunan X di dalam R dengan A kurang dari X kurang dari B. Nah, ini disebut himpunan interval terbuka yang ditentukan oleh A dan B. Kemudian titik A dan titik B ini disebut endpoint atau titik ujung dari suatu interval. Sedangkan titik ujung yang tidak titik ujung ini, titik ujung A dan B tadi itu pasti tidak termuat ya, tidak termuat dalam interval terbuka. Jadi bukan merupakan anggota interval himpunan tersebut, interval terbuka tersebut. Nah, kemudian jika kedua ujung titik tadi atau titik ujung tadi digabungkan dalam interval terbuka tadi, maka intervalnya disebut interval tertutup, yaitu himpunan ini interval tertutup dari A sampai B yang anggotanya adalah X, anggota himpunan R, di mana A kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan B. Jadi jelas ya, interval terbuka dan tertutup. Kalau terbuka, titik ujungnya tidak termuat dalam himpunan tersebut. Kemudian kalau interval tertutup, titik ujungnya termuat dalam himpunan tersebut. Yang berikutnya adalah interval setengah terbuka atau sama saja setengah tertutup. Jadi kalau setengahnya terbuka berarti setengahnya pasti tertutup. Adalah interval yang memuat salah satu saja dari titik ujungnya, A saja atau B saja. Gabungan interval terbuka dengan titik ujung A ditulis ini A-nya ikut, B-nya tidak ikut, A-nya tertutup, B-nya terbuka. Kemudian bisa juga terbuka A, tertutup di B. Dan masing-masing interval tersebut mempunyai panjang ya, dan panjangnya itu didefinisikan sebagai B kurang A. Contohnya apa? Ya, contohnya ganti saja A dengan B-nya dengan suatu bilangan. Misalkan 1,3 itu interval terbuka. Ini terbuka di 1, kemudian tertutupnya di 3. Yaitu 3 termasuk anggota himpunan interval tersebut. Panjangnya berapa? 3 kurangi 1, yaitu 2. Nah, kalau A-nya sama dengan B, maka interval terbuka tersebut itu adalah himpunan kosong, interval terbukanya ya. Tapi interval tertutupnya bukan kosong. Nah, jadi kalau dari A sampai A tapi terbuka berarti A tidak termasuk di dalamnya, maka ini merupakan himpunan kosong. Sedangkan interval tertutupnya ini berkorespondensi singleton, yaitu himpunan yang anggotanya cuma satu, yaitu A. Ini kalau tertutup semuanya. Berikutnya, ada 5 jenis interval yang tidak terbatas, yaitu simbol T hingga atau plus T hingga dan negatif T hingga. Ini digunakan sebagai simbol titik ujung dari interval tidak berhingga. Nah, interval terbuka tak terbatas ini adalah yang terbuka tak terbatas ya. Himpunan dengan bentuk A sampai T hingga, di mana A-nya ini terbuka dan tidak terbatas karena sampai T hingga adalah
himpunan X anggota himpunan R di mana X-nya lebih dari A. Semua bilangan yang lebih dari A. Kemudian kalau dari negatif T hingga sampai B berarti adalah X anggota R yang mana X-nya kurang dari B. Ini interval terbuka yang tidak terbatas. Berikutnya, untuk himpunan pertama ini tidak mempunyai batas atas, ya. Sedangkan himpunan yang kedua tidak mempunyai batas bawah. Ini enggak ada batas atasnya. Kemudian kalau yang ini tidak punya batas bawah. Ya, karena dari definisi batas atas, terbatas di atas itu kalau ada bilangan yang melebihi semua himpunan dari semua anggota dari himpunan tersebut. Di sini tidak ada karena sampai dengan T hingga. Nah, himpunan A terbuka dari A sampai T hingga disebut sebagai sinar terbuka atau open array, sinar terbuka A. Kemudian diberikan interval tertutup yang tidak terbatas, tertutup tapi tidak terbatas. Ini A-nya tertutup, kemudian sampai T hingga. Jadi ini tidak terbatas. Kalau T hingga pasti terbuka. Ini adalah X anggota himpunan R di mana A-nya kurang dari A atau sama dengan X. Kemudian negatif T hingga sampai dengan B tertutup X anggota himpunan bilangan real yang mana X-nya kurang dari A atau sama dengan B. Jadi ini tertutup ya, interval tertutup tapi tak terbatas. Ini tak terbatas di atas, ini tak terbatas di bawah atau ke bawah. Oke, himpunan A sampai T hingga ini sering disebut sinar tertutup. Kemudian himpunan semua bilangan real itu bisa disebutkan atau dituliskan dari negatif T hingga sampai T hingga. Jadi tadi 5 bentuknya, 5 jenis interval yang tidak terbatas ya. Ini 5 jenis interval yang tidak terbatas. Kita ulangi, ini yang pertama, kemudian itu yang kedua, yang ketiga ini 4, dan yang kelima sini. Jadi ada 5 jenis interval tak terbatas. Oke. Berikutnya kita ke teorema karakteristik dari suatu interval. Kalau kita punya S subset dari R yang memuat paling sedikit 2 titik, itu akan mempunyai sifat yang pertama, X, Y dalam S dan X kurang dari Y, maka interval tertutup X sampai Y ini adalah yang mana subset dari S adalah merupakan suatu interval ya. Syaratnya X-nya harus kurang dari Y ya. Ini pasti merupakan interval ya. Diingat-ingat bahwa ini memuat minimal ada 2 titik. Nah, pasti merupakan interval. Ulangi, kalau ada subset dari R memuat minimal 2 titik dan sifatnya X-Y dalam S dengan X-nya kurang dari Y, maka interval tertutup X, Y ini yang merupakan subset dari S ini merupakan S-nya tadi merupakan suatu interval, jelas ya. Karena X dan Y-nya harus di dalam S. Apakah ada X sama Y? Ada, karena memiliki paling sedikit 2 titik, sifatnya itu jaminannya. Yang berikutnya, interval susut atau nested intervals. Nah, di sini telah diketahui bahwa barisan ini adalah fungsi yang memetakan dari dari himpunan bilangan asli ke A, himpunan A yang tidak kosong. Oke, sekali lagi kalau misalkan
F itu merupakan pemetaan dari N ke A, yang mana A nya tidak kosong. Kemudian jika A adalah himpunan interval-interval, jadi A ini merupakan himpunan interval-interval, maka akan terbentuk barisan interval IN untuk N nya lebih dari atau sama dengan 1. Ya, sekali lagi, kalau ada himpunan interval-interval, maka akan terbentuk barisan interval, yaitu yang anggotanya interval IN untuk N nya lebih dari 1. Ini untuk N lebih dari 1, barisan tersebut cukup ditulis IN saja. Nah, ini pendahulunya. Nah, yang namanya interval susut adalah barisan IN dengan N dalam bilangan asli. Ini akan dikatakan interval susut jika I1 merupakan superset dari I2, merupakan superset dari I3, merupakan superset dan seterusnya sampai IN merupakan superset dari IN plus 1 dan seterusnya. Ini dinamakan interval susut. Contoh yang pertama, diberikan IN adalah interval tertutup 0 sampai 1/n dengan N himpunan bilangan asli, yaitu kalau N-nya kita ganti 1, maka intervalnya dari 0 sampai 1. N-nya digantikan dengan 2, maka I2-nya dari 0 sampai setengah. Dan seterusnya kalau digantikan dengan 3, I-nya dari I3 sama dengan interval tertutup dari 0 sampai 1/3. Ini misalkan 0, kemudian di sana adalah 1. Nah, I1 adalah interval dari sini. Saya ganti. Nah, ini I1. Dari sini ke sana. Kemudian I2-nya dari 0 sampai setengah. Nah, ini setengah. Oke. Kemudian 1/3, kira-kira seperti ini. Ini menyusut ya. Kemudian ini 1/3 ya. Ini 1/3. I4 berarti dari sini ke sini. Ini menyusut. Ini I4 karena ini 1/4. I5 kira-kira seperti ini. Ini kalau I5-nya saya arsir. Oke, kira-kira seperti ini. I5. Nanti I6 dan seterusnya. Ini 1/5. Kemudian ada juga ini 1/4. Jadi ini menyusut tadinya dari 0 sampai 1, kemudian 0 sampai setengah, menyusut 0 sampai 1/3, 0 sampai 1/4. Nah, IN ini menyusut. Yang mana I1 ini superset dari I2. Jadi dari 0 sampai 1 ini merupakan superset, atau I2 ini merupakan subset dari I1. I2 yaitu dari 0 sampai setengah merupakan subset dari I1. Kemudian demikian juga kalau I2 terhadap I3. I2 merupakan superset atau lebih luas ya. Ini anggota I3 ini pasti merupakan anggota dari I2. Itu adalah interval susut. Oke, demikian juga untuk contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 dari 0 sampai 1/n. Ini karena diperoleh bahwa IN itu superset dari IN selanjutnya atau IN plus 1 untuk setiap N dalam N, tetapi irisan dari IN itu tidak kosong ya, tidak kosong. Jadi interval tersebut belum tentu mempunyai titik berserikat atau titik
perpotongan atau belum tentu mempunyai irisan antara I1 dan I sampai dengan IN. Kalau kita lihat dari interval terbuka 0 sampai 1/n ini irisannya adalah himpunan kosong ya. Beda dengan dari 0 sampai 1/n ini yang tertutup. Kalau yang tertutup nolnya selalu ikut, 0 selalu ikut, ini 0 selalu ikut, ini 0 selalu ikut, dan seterusnya. Kemudian kalau yang ini tidak selalu ikut nolnya. Jadi irisan dari IN ini bisa jadi kosong atau belum tentu memiliki titik berserikat atau irisan. Oke, sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.